Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang materi konseling pasien. Oke, kenapa kegiatan konseling ini kemudian penting untuk dilakukan? Ya, karena rata-rata ketidakpatuhan terapi obat oleh pasien itu sendiri sekitar 40%, ya, yang kemudian dibagi menjadi 3, di mana sepertiga itu pasien ya meminum semua obat yang diresepkan, kemudian sepertiga lainnya hanya meminum sebagian dari obat yang diresepkan, dan sepertiga lainnya itu tidak meminum sama sekali. Nah, ini banyak faktor yang kemudian dihadapi oleh pasien itu sendiri, dan ini kemudian kita harus mencari tahu ya apa masalah yang dihadapi oleh pasien, kenapa kemudian ada pasien yang tidak menuntaskan terapi obatnya. Nah, ini kan akan berpengaruh terhadap keberhasilan terapi obat dari pasien itu sendiri. Nah, faktanya ya dari lebih 200 studi, 50% pasien yang telah keluar atau di luar rumah sakit itu salah cara dalam penggunaan obatnya, ya, baik itu terkait aturan pakainya atau aturan minumnya, ataukah cara menggunakan obat itu sendiri, ya. Nah, seringkali misalnya penggunaan salep mata. Nah, salep mata ini kan seharusnya itu kemudian digunakan di dalam mata ya, yang kemudian dioleskan pada bagian bawah dalam mata itu, tapi banyak pasien yang kemudian hanya mengoleskan salep mata itu di bagian luar mata. Nah, itu kan sudah menyalahi aturan penggunaan obat yang betul, ya. Oleh Department of Health and Human Service tahun 1990 didapatkan fakta bahwa 48% masyarakat itu tidak taat dalam memenuhi regimen terapi obat, ya. Makanya banyak kasus-kasus penyakit infeksi yang kemudian bisa kambuh kembali, ya, seperti penyakit-penyakit TBC, ya. Nah, itu kan banyak pasien yang mengalami kekambuhan karena tidak taat dalam atau tidak disiplin dalam memenuhi regimen terapi obat. Kemudian yang kedua, 32% itu tidak mengambil obat kembali, ya. Jadi obat yang kemudian harus diminum selama 3 bulan, tetapi hanya misalnya baru ditebus 1 bulan, ya. Nah, mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin dalam segi pembiayaan pengobatannya, ya, sehingga 2 bulan sisanya itu kemudian tidak ditebus resepnya, sehingga tidak meminum obat selama 2 bulan, ya. Akhirnya apa ya, terapi selama 1 bulan itu menjadi sia-sia seperti itu. Kemudian 30-60% pasien salah cara dalam menggunakan obat, ya. Nah, ini kan jumlah yang lumayan besar ya, 30-60 pasien. Cara penggunaan obatnya yang salah, ya, penggunaan suppositoria mungkin misalnya juga yang kemudian banyak yang belum mengetahui, ya, penggunaan inhaler, turbohaler dan sebagainya. Nah, 25% pasien itu akan memakai obat dengan cara yang merugikan kesehatannya, ya.
Jadi misalnya menggunakan obat-obat golongan glukokortikoid untuk menggemukkan badan misalnya ya, dan padahal itu kan penggunaan jangka panjang lebih dari dua pekan atau 2 minggu itu akan berpengaruh terhadap sistem metabolisme karbohidrat, protein atau lemak di dalam tubuh. Nah juga obat-obat golongan glukokortikoid ini mempunyai efek imunosupresan yang kemudian bisa menekan sistem imun pada tubuh kita sehingga kita gampang kemudian terkena penyakit ya, apalagi infeksi bakteri atau virus. Nah, eh, dan 5,5% pasien rawat inap itu tidak taat dalam minum obat ya, padahal seperti kita ketahui bahwa orang-orang yang dirawat inap ini penggunaan obat itu sangat diperhatikan ya oleh baik itu oleh perawat ataupun oleh apoteker. Nah, sejak tahun 1969 ya, Food and Drug Administration itu mendata bahwa ada kejadian reaksi efek samping obat sebanyak 400.000 dan 20% dari ini itu masuk rumah sakit atau meninggal ya akibat penyalahgunaan obat ya, sehingga menyebabkan orang-orang yang menyalahgunakan obat ini masuk rumah sakit dan akibatnya bisa kemudian meninggal karena mengalami overdosis obat. Nah, apa sih tujuan konseling itu? Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman pasien tentang pemakaian obat yang betul. Ya, seperti kita ketahui bahwa penggunaan obat yang rasional itu memenuhi tepat indikasi ya, kemudian tepat aturan pakai, tepat dosis, tepat cara penggunaan, tepat lama penggunaan dan waspada efek samping. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kita akan jelaskan kepada pasien ya, bagaimana cara penggunaan obat yang betul, bagaimana aturan pakai dari obat tersebut ya, apa tindakan apa yang harus dilakukan ketika muncul efek samping obat dan sebagainya. Kemudian meningkatkan ketaatan pasien ya. Nah, ketaatan pasien ini dalam hal terapi obat ini sangat mendukung keberhasilan terapi obat ya, karena jika kita sudah menyampaikan informasi terkait obat ya, sudah capek-capek menyampaikan informasi obat tetapi pasien ini kemudian tidak taat terhadap penggunaan obatnya, ya apa yang kemudian kita usahakan untuk keberhasilan terapi pasien, ya terapi obat pasien menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas terapi, ya. Jadi dengan mempelajari semua obat yang kemudian diberikan kepada pasien, ini akan membuat kita akan mengkaji lebih dalam lagi obat-obat pada pasien tersebut dan bisa kemudian meningkatkan efektivitas terapi obat pada pasien. Nah, em, nah dalam melakukan konseling terdapat berbagai macam ilmu-ilmu pendukung yang harus kemudian diketahui ya bagi seorang farmasis yang kemudian akan melakukan konseling. Yang pertama adalah terkait dengan farmakoterapi ya. Bagaimana pemilihan obat yang tepat terhadap suatu penyakit yang diderita oleh pasien ya. Misalnya, bagaimana pemilihan obat antihipertensi yang tepat untuk pasien yang juga mengalami penyakit diabetes atau asma misalnya ya. Kemudian ilmu terkait farmakologi, ya bagaimana mekanisme kerja obatnya, bagaimana efek samping obatnya, bagaimana faktor resiko ya. Kemudian dari segi farmakokinetika, adakah interaksi obat yang terjadi ya, bagaimana tingkat absorpsi obatnya jika misalnya diminum bersama dengan makanan-makanan tertentu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan patofisiologis atau penyakit dari pasien itu sendiri, dan yang paling penting adalah menguasai ilmu komunikasi ya. Nah, ilmu komunikasi ini sudah kita apa namanya?
sudah kita pahami dengan baik bahwa dalam melakukan konseling maka kita harus mengetahui hal-hal yang dilakukan dalam melakukan komunikasi efektif ya, seperti misalnya menggunakan bahasa yang baik, kemudian bahasa yang kemudian mudah untuk dicerna ya, supaya apa yang kita sampaikan kepada pasien itu kemudian bisa dipahami dengan baik oleh pasien itu sendiri. Nah, konseling sebagai komponen pharmaceutical care ya. Nah, eh, oleh American Society of Health System Pharmacists Guidelines on Pharmacy mengatakan ya bahwa konseling pasien itu adalah suatu komponen dalam pharmaceutical care yang kemudian ditujukan untuk meningkatkan outcome atau keberhasilan terapi ya, meningkatkan keberhasilan terapi dan memaksimalkan tujuan penggunaan obat ya. Jadi konseling itu dari definisi ini adalah untuk meningkatkan tujuan dari terapi dan memaksimalkan tujuan penggunaan obat. Nah, apa keuntungan konseling bagi pasien? Yang pertama adalah meningkatkan ketaatan dan mengurangi kerugian ketidaktaatan ya. Nah, apa kerugian ketidaktaatan? Yang pertama itu adalah pasien menjadi lama sembuh ya. Lama sembuh secara otomatis akan semakin lama dirawat. Nah, lama dirawat secara otomatis juga akan berdampak pada biaya perawatan ya. Nah, jadi ruginya banyak ya. Maka pasien harus mengikuti aturan-aturan dan apa-apa yang kemudian sudah disampaikan oleh seorang apoteker atau farmasis dalam hal keberhasilan terapi obatnya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi kesalahan cara memakai obat ya. Misalnya pada saat pertama kali menggunakan obat, pasien yang mengalami penyakit diabetes ya, meminum obat glibenclamid misalnya setelah makan ya. Nah, karena belum mengetahui cara konsumsinya seperti apa pada saat apa. Nah, dengan melakukan konseling maka pasien akan mengetahui ya bahwa obat diabetesnya ini harus diminum 30 menit sebelum sarapan pada pagi hari ya, sehingga dicapai kerja yang maksimum dari obat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah lebih yakin bahwa obat itu aman dan efektif ya, karena terkait informasi obat yang disampaikan oleh farmasis yang lengkap ya dan detail itu akan membangun kepercayaan oleh pasien kepada seorang farmasis bahwa obat yang diberikan ini adalah obat yang aman dan efektif untuk menyembuhkan penyakit yang diderita atau meringankan penyakit yang diderita. Kemudian tambahan penjelasan mengenai penyakit dari pasien itu sendiri. Dan sebagai referensi untuk rencana terapi non obat ya, jika selesai apa namanya keluar misalnya dari rumah sakit, apakah kemudian pasien akan menggunakan atau mengkombinasikan terapi dengan menggunakan obat-obatan tradisional atau herbal, maka itu kemudian juga bisa dilakukan perencanaan dalam kegiatan konseling dengan seorang farmasis. Nah, apa keuntungannya bagi seorang farmasis melakukan konseling? Yang pertama adalah perlindungan hukum bagi seorang farmasis ya. Kemudian melakukan pemeliharaan status profesi sebagai anggota tim kesehatan dan meningkatkan kepuasan kerja serta tambahan servis pelayanan dapat meningkatkan keunggulan dan kompetensi. Nah, oke. Eh, Untuk konseling itu sendiri ya, ada keyword yang kemudian bisa kita eh, tarik di sini, bahwa kegiatan konseling itu adalah memberikan advice ya, artinya memberikan nasihat, memberikan informasi ya. Dalam hal ini terjadi diskusi timbal balik dan bertukar pendapat ya antara pasien
dengan farmasis ataukah dari keluarga pasien ke farmasis ya. Nah, diskusi timbal balik dan bertukar pendapat ini akan memunculkan suatu komunikasi yang sifatnya interaktif ya, dan tujuan akhirnya itu adalah helping process atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang terkait dengan obat pasien selama masa perawatan. Nah, tujuan dari konseling itu sendiri kan ingin mencapai kesembuhan pasien ya. Kemudian kalau untuk pasien-pasien yang penyakit degeneratif ya, tentunya kita meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri. Nah, konseling ini juga merupakan sebagai wadah untuk bertukar informasi, ya, bertukar informasi dan usaha yang dilakukan oleh seorang farmasis untuk merubah keyakinan pasien tentang kesehatan, ya. Jadi awalnya kemudian masih ragu ya tentang terkait dengan terapi obatnya ini, apakah ini saya bisa sembuh atau tidak ya, tapi setelah melakukan konseling maka seorang farmasis kemudian berhasil menciptakan keyakinan ya, kepercayaan dari pasien, maka ini sangat membantu mendorong memunculkan energi-energi positif kepada pasien sehingga bisa menciptakan eh, trust ya, kepercayaan kepada pasien untuk bisa sembuh dan menjadi lebih baik setelah melakukan terapi obat ya. Dan kemudian konseling ini terkait dengan perasaan dan pikiran pasien ya, jadi jangan hanya melakukan pertukaran informasi saja, tetapi seorang farmasis ini harus memahami secara psikologis perasaan dan pikiran pasiennya. Pasien itu maunya seperti apa sih ya, ini harus kemudian dipahami dengan baik oleh seorang farmasis sehingga bisa kemudian memunculkan bisa juga memunculkan ikatan chemistry ya antara pasien dengan seorang farmasis yang justru akan memberikan atau membangun komunikasi yang efektif antara pasien dengan seorang farmasis. Nah, tidak menjudgment ya atau non-judgmental dan bersikap peduli, dan pasien akan berkembang kemampuannya ya, jadi ada sifat care atau peduli terhadap apa yang diinginkan oleh pasien. Jangan kita melulu hanya memberikan instruksi saja ya, tetapi tidak memperhatikan eh, pasien kita harus peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, dalam konseling juga membantu pasien menyesuaikan diri dengan pengobatannya dan dengan penyakitnya. Ya, misalnya pasien yang sedang menjalani terapi obat-obat kanker, misalnya ya kemoterapi, yang kemudian awalnya dia shock seperti itu, bahwa dia ternyata harus mengalami menerima pengobatan kemoterapi ya. Jadi seorang farmasis di sini harus kemudian menyampaikan ya, memberikan nasihat, memberikan kedamaian kepada pasiennya ya, sehingga pasien ini bisa menyesuaikan diri dengan terapi pengobatannya ya, dan dengan penyakit yang sedang dideritanya ya, sehingga akan membangun memperbaiki psikologis dari pasien itu sendiri, sehingga nanti ya ujung-ujungnya ya keberhasilan terapi itu kemudian bisa kita capai dengan baik. Dalam konseling juga akan mencegah atau meminimalkan efek samping dari obat ya. Jadi semua hal terkait dengan obat, termasuk dengan efek samping obat itu sendiri, nanti kita sampaikan kepada pasien ya, apa keluhan yang dialami pasien selama menjalani terapi obat ya. Jika muncul efek samping, maka kita bisa memberikan saran kepada dokter untuk mengganti obatnya ya, guna untuk mencegah dan meminimalkan efek samping ataukah dosisnya yang bisa dikurangi. Nah, apa barrier atau penghalang dalam melakukan konseling? Yang pertama adalah situasi. Ya, situasi ini mencakup kondisi kerja dan ekonomi pasien tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah kognitif, artinya kurang pengetahuan dan kurang mampu melakukan konseling. Makanya seorang farmasis itu dituntut untuk belajar sepanjang hayat
ya, belajar sepanjang hayat tentang obat-obatan, ya, ada penelitian terbaru tentang obat, maka semua itu kemudian bisa dipelajari. Kemudian legalitas, ya, hal ini terkait dengan belum adanya pengakuan, ya, belum adanya pengakuan terhadap seorang farmasis dalam melakukan konseling obat terhadap pasien. Tetapi sekarang eh, peran seorang apoteker di dunia kesehatan itu sudah semakin nampak, ya, dan sudah semakin terakui, sehingga barrier tentang legalitas ini sudah bisa kita delete atau bisa kita hapus karena kita sudah kemudian mulai diakui di dalam apa namanya, menjadi tim dalam keberhasilan terapi pengobatan pada pasien. Nah, kemudian attitudinal, yaitu gambaran farmasis mengenai diri dan profesinya. Nah, ini terkait lagi dengan legalitas tadi, ya, karena banyak orang yang kemudian belum mengetahui profesi farmasis itu seperti apa. Ya, justru inilah kemudian menjadi tolak apa namanya, ujung tombak dari keberhasilan terapi obat pada pasien, ya. Kitalah kemudian menjadi ujung tombaknya, karena di farmasis lain kemudian nanti akan menjelaskan, ya, terkait dengan penggunaan obat, terkait dengan obat kepada pasien, ya, sehingga pasien itu ya bisa kemudian menggunakan obat secara tepat, ya, sehingga terapi obat itu juga bisa kita capai dengan maksimal. Nah, barrier yang lain itu adalah ruangan, ya, dan fisik pasien, ataukah pendidikan dan rasa takut pasien, ya. Jadi rasa takut pasien terkait dengan penyakitnya misalnya, ya, ini kan faktor-faktor psikologis yang bisa mempengaruhi keberhasilan terapi, ya. Makanya seorang apoteker juga dituntut untuk bisa membaca psikologis dari pasien, kemudian menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pasien, ya, meminimalisir rasa takut yang dialami oleh pasien. Jadi banyaklah seperti itu peran dari seorang farmasis, ya, untuk dalam hal keberhasilan terapi obat. Nah, juga dalam hal komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Jadi lihat siapa yang kemudian kita hadapi, ya, pasien seperti apa yang kita hadapi, cara berkomunikasi kita kemudian perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau misalnya pasien itu tidak mengerti apa yang kita sampaikan, maka mungkin ada pendamping, ya, keluarga pasien yang bisa mendampingi pada saat melakukan konseling, ya. Kemudian kita bisa melakukan transfer informasi melalui pendamping tersebut, sehingga apa yang tujuan konseling yang kita harapkan itu bisa tersampaikan dengan betul kepada pasien. Nah, dalam konseling, ya, kegiatan yang paling eh, apa namanya, krusial yang harus dilakukan itu adalah mendengarkan, ya, listening. Oke, dalam kegiatan konseling ini kita tidak boleh memperhatikan orang lain, ya, acuhkan dulu orang lain. Kita fokus kepada pasien yang kita hadapi sekarang, ya. Kemudian kita harus mendengarkan dengan baik, ya, mendengarkan dengan baik apa yang keluh kesah yang disampaikan oleh pasien yang apa, ya, tetapi kita memberikan menggarisbawahi atau ya, menggarisbawahi bagian-bagian tertentu dalam hal yang kemudian disampaikan oleh pasien, ya, dan kita memperhatikan kata demi kata supaya informasi apa yang dipahami oleh pasien yang mau disampaikan kepada kita, ya, informasi yang disampaikan kepada kita, kita bisa paham apa maunya pasien ini, ya, sehingga tetapi jangan lupa tadi, ya, menggarisbawahi poin-poin tertentu yang kemudian kita bisa feedback, ya, kita bisa apa namanya, umpan timbal balik, ya, kita bisa berikan feedback terhadap apa yang kita garis bawahi, poin-poin tertentu yang kemudian kita tekankan, ya, kita garis bawahi poin-poin tertentu yang disampaikan oleh pasien. Nah, kemudian dari situ kemudian kita bisa follow up, ya, seperti itu. Nah, kemudian empathic listening, ya, empathic listening ini, ya, empathic listening ini yang dimaksud dengan empathic listening ini
adalah mendengarkan untuk memahami, ya. E, Mendengarkan untuk memahami, ya. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi mencoba memahami apa yang disampaikan oleh pasien kepada kita, ya. Walaupun juga terkadang pasien itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya privasi, bisa saja, ya, seperti itu, tetap kita dengarkan saja, ya. Nah, kemudian mendengarkan melalui kacamata mereka, ya. Jangan kemudian mencoba mendengarkan dengan memposisikan kita pada posisi mereka, seperti itu, sehingga kita bisa memahami secara emosional, secara psikologi, secara emosional apa mau pasien ini, ya. Kemudian eh, di mana komunikasi itu kemudian kita diwakili dengan 10% dari kata-kata kita, ya, kemudian 30% dari suara kita, dan 60% menggunakan body language, ya. Banyak orang yang terbukti efektif, ya, dalam hal berkomunikasi, menyampaikan informasi dengan menggunakan body language, ya. Orang lebih mudah kemudian mengerti dengan jika kita berkomunikasi disertai dengan adanya body language. Nah, kemudian tidak hanya mendengarkan dengan telinga, ya, tetapi dengan mata dan hati, ya. Nah, itu gunanya konseling. Jadi mendengarkan betul-betul, ya, diresapi betul-betul apa yang disampaikan oleh pasien kepada kita, ya, terkait efek samping obatnya, misalnya ada keluhan dan sebagainya, kita pahami betul-betul dengan baik, dan kemudian sehingga kita tidak hanya mendengarkan hanya dengan sekedar mendengarkan begitu saja, ya, tetapi kita bisa memahami keluh kesah, ya, memahami keluh kesah dan apa-apa masalah yang dihadapi oleh pasien terkait dengan obat yang digunakan selama proses perawatan. Nah, bagaimana metode dalam eh, melakukan konseling, ya. Jadi metode yang dilakukan dalam melakukan konseling itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah 3 prime questions, yang kedua adalah final verification, yang ketiga adalah show and tell, dan yang keempat adalah open ended questions. Nah, 3 prime questions, ya. Bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda, ya? Jadi 3 pertanyaan utama yang disampaikan kepada pasien pada saat melakukan konseling itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda, ya. Kedua, bagaimana penjelasan dokter tentang cara memakai obat Anda. Yang ketiga adalah bagaimana penjelasan dokter tentang harapan, ya, harapan setelah Anda meminum atau memakai obat. Nah, kita bahas satu persatu bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda. Ya. Yang pertama, masalah dan gejala apa yang akan dihilangkan, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana tujuan terapinya, dan yang keempat adalah perubahan lifestyle. Jadi misalnya lagi flu, misalnya, ya, lagi flu, diberikan obat flu. Nah, masalah dan simptom yang ingin dihilangkan, ya, flu itu sendiri, ya, berupa gejala demam, kemudian beringus, kemudian batuk, ya. Nah, disampaikan juga apa yang harus dilakukan, ya. Nah, ini penjelasan dokter, ya. Ini penjelasan dokter harus dilakukan. Jangan minum obat ini, ya. Kemudian hindari dulu keluar malam dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga melakukan perubahan lifestyle atau gaya hidup, ya. Misalnya untuk sementara jangan dulu kemudian meminum menjaga makanan, menjaga minuman, ya, minum makanan-makanan yang sehat, ya, untuk perbaikan sistem imun dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana penjelasan dokter tentang cara pakai obat Anda, ya. Nah, kita tanyakan, berapa kali minum obat kata dokter, ya. Nah, pasien menjawab 3 kali sehari, ya. Kemudian yang kedua, berapa banyak minum obat kata dokter, ya. 1 pagi, 1 siang, 1 malam, ya. Nah, kemudian berapa lama obat harus diminum.
Nah, misalnya kalau sudah sembuh ya sudah berhenti minumnya ya, misalnya seperti itu. Nah, apa kata dokter bila lupa satu dosis? Ya, berarti kalau sudah misalnya pasiennya menjelaskan kalau lupa satu dosis, kalau misalnya mendekati waktu dosis berikutnya eh, eh, tidak boleh meminum tidak boleh meminum obat di waktu satu dosis sebelumnya ya, ditinggalkan saja seperti itu. Kecuali kalau antibiotika berarti harus memulai lagi dari awal. Ya, kemudian bagaimana menyimpan obat? Nah, obatnya disimpan di tempat yang tertutup, terlindung dari matahari, ya, wadah yang tertutup rapat dan tidak lembab. Nah, apa arti 3 kali? Ya, ditanya lagi. Arti 3 kali, jawabnya 3 kali sehari, ya, 3 kali satu, misalnya 1 tablet pagi, 1 tablet siang, 1 tablet malam. Nah, bagaimana dosis dan cara pakai untuk instruksi khusus? Ya, instruksi khusus ini misalnya pasien-pasien yang misalnya lagi sakit mata, ya, lagi sakit infeksi telinga, ya, kemudian bagaimana dosisnya kalau misalnya lupa 1 kali dosis atau lupa minum, ataukah bagaimana dosis dan cara pakai untuk orang yang diet khusus, ya, misalnya diet protein untuk orang-orang yang mengalami kasus kegagalan ginjal dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana penjelasan dokter tentang harapan setelah minum atau memakai obat Anda. Ya, apa yang Anda harapkan? Ya, yang saya harapkan saya bisa sembuh, saya bisa bekerja kembali, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda tahu bahwa obat itu bekerja atau tidak. Nah, pasien ini jawabnya eh, saya tahu kalau misalnya asma saya sudah berkurang, berarti obat ini bekerja dengan baik, ya. Saya sudah tidak merasa pusing, ya. Kemudian untuk penyakit hipertensi misalnya, saya sudah tidak mengalami tegang pada tengkuk bagian leher seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan bila obat tidak bekerja? Nah, yang harus dilakukan kita melaporkan kepada dokter atau kepada apotekernya bahwa obat ini tidak memberikan efek. Nah, kemudian berikutnya adalah efek samping yang bagaimana yang harus diperhatikan. Nah, efek samping misalnya timbul ruam-ruam pada kulit, ya, alergi, kemudian mual, muntah. Nah, itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau hal tersebut terjadi? Kemudian melaporkan kepada tenaga medis, ya, adanya efek samping yang muncul terhadap penggunaan obat, terlebih kepada apoteker. Kemudian apa yang harus diperhatikan selagi minum obat ini, ya, misalnya tidak boleh diminum bersama jus, kemudian harus diminum misalnya 30 menit sebelum sarapan ataukah setelah sarapan. Misalnya untuk penggunaan tablet-tablet khusus, misalnya untuk kasus-kasus penyakit angina pektoris, mengkonsumsi isosorbit dinitrat yang harus digunakan di bawah lidah, yang karena dia merupakan tablet sublingual, ya. Nah, kemudian disampaikan juga harapan dan efek samping, ya, apa yang harus diinformasikan ke dokter dan kapan harus ke dokter, ya. Nah, yang harus diinformasikan ke dokter misalnya jika tidak ada perubahan selama meminum obat, ya, dan juga disampaikan kapan lagi harus ke dokter, ya. Harus ke dokter misalnya obat itu sudah habis ataukah muncul gejala-gejala yang kemudian tidak sembuh, ya, setelah menggunakan obat. Kemudian final verification. Nah, final verification ini adalah kita meminta pasien untuk mengulang instruksinya. Ya, jadi misalnya Ibu, Bapak, apakah Bapak sudah mengetahui cara meminum obat ini? Nah, nanti pasien akan mengulangi lagi, ya. Nah, jika pasien mengulang dengan betul, maka kita sudah yakin bahwa pasien sudah menerima informasi yang kita berikan dengan baik, ya. Berarti kita sudah yakin pasien ini sudah paham dengan cara menggunakan obat ini. Nah, untuk meyakinkan bahwa pesan itu tidak ada yang terlewat. Nah, ini fungsi dari final verification, ya, untuk meyakinkan bahwa pesan itu tidak ada yang terlewat, dan tujuannya juga adalah mengoreksi bila ada misinformasi, ya. Jadi misalnya pasien bilang obat ini saya minum 2 kali sehari, ya. Oh, ternyata salah.
seharusnya 3 kali sehari. Nah, kemudian kita sampaikan yang betul ya. Nah, Bapak, Ibu, maaf ya, tadi ini obatnya bukan diminum 2 kali sehari, tetapi diminumnya itu 3 kali sehari. Nah, kemudian show and tell. Nah, untuk obat yang pernah dipakai, ya, untuk obat yang pernah dipakai itu kita harus menyampaikan semuanya. Pasien harus menyampaikan semua obat yang pernah digunakan, baik itu obat herbal ataupun obat-obat kimiawi. Ya, ini gunanya apa? Ini harus diketahui oleh seorang apoteker atau seorang dokter sehingga dalam pemilihan obat itu tepat. Ya, jangan sampai nanti ada interaksi obat ya, kemudian ada efek samping yang muncul karena adanya penggunaan obat sebelumnya dan sebagainya. Itu hal-hal yang harus dihindarkan. Ya, jadi riwayat pengobatan pasien itu kemudian pasien harus mengatakan semuanya kepada apoteker selama masa konseling. Kemudian yang kedua adalah untuk memastikan pemahaman pasien terhadap informasi yang disampaikan. Nah, kemudian bagaimana cara penyampaian dalam konseling itu kita harus menghilangkan batas ya, tidak ada kemudian ada gap antara pasien dengan apotekernya ya. Jadi ibaratnya berjalan seiringan ya, ibarat seorang teman, ibarat seorang sahabat yang kemudian curhat kepada sahabat lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian pertukaran informasinya juga harus dilakukan dengan penuh perasaan, menumbuhkan rasa kepercayaan, ya, dan dilakukan secara dua arah atau interaktif. Ya, menggunakan metode khusus jika pasien yang dihadapi ini juga unik ya. Nah, kemudian kita harus mengeksplor kejadian terjadinya kejadian atau masalah-masalah yang terjadi akibat penggunaan obat. Harus digali lebih dalam ya dari pasien tersebut. Makanya riwayat pengobatan pasien, riwayat obat apa yang digunakan pasien itu harus diketahui dengan jelas. Nah, faktor-faktor penting yang harus diketahui adalah karakter pasien. Karakter pasien seperti apa? Apakah pasien ini komunikatif atau kolaboratif ya, mudah bekerja sama atau tidak. Tentunya dengan karakter pasien yang berbeda-beda, maka pada saat kita melakukan konseling juga berbeda-beda ya. Nah, kemudian bagaimana karakter dari obat itu sendiri ya, kita mempelajari bagaimana karakteristik dari obat yang diberikan selama masa terapi ya, bagaimana karakter penyakit dan bagaimana karakter situasi. Nah, kita lihat juga dari pasiennya ya, apakah pasien ini anak-anak yang masih labil, remaja ya, dewasa dan manula yang kemudian butuh perhatian dan sebagainya. Kita lihat dari segi pendidikan ya, karena segi pendidikan ini akan mempengaruhi taraf pemahaman terhadap informasi yang diberikan, juga ekonomi ya, kemudian daya ingat dan juga pada pendengaran, juga termasuk emosi ya, karena terkadang pasien itu mengalami putus asa ya, sudah berobat bertahun-tahun tapi belum sembuh ya, dan ada rasa takut yang kadang muncul dari pasien itu sendiri.